Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah poin yang judul orientasi pengenalan nilai etika instansi pemerintah P3K angkatan 5357. Ya, ini sebelumnya perkenalan dulu ya Bapak Ibu. Tak kenal maka tak sayang. Nama lengkap saya Muhammad Fahrul Rasyid, NIM-nya 19930032023211001. Tempat tanggal lahir Tegal 9 Maret 1993. Alamat Pasangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Jabatan Guru Mapel Pendidikan Agama Islam, kemudian instansi SMA Negeri 2 Tegal. Next. Sebelum kita membahas RHK, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu RHK, yaitu sebuah dokumen atau perencanaan yang berisi tujuan dan target yang diharapkan dicapai oleh seseorang atau suatu unit kerja dalam periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Dalam konteks P3K, RHK mencakup rencana kegiatan, indikator kinerja, serta hasil yang diharapkan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai tersebut. Next. Isi RHK yaitu meliputi yang pertama rencana kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, indikator kinerja yang meliputi tolak ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kegiatan tersebut, baik dari segi kuantitas, kualitas maupun waktu pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga, target, harus ada sasaran atau hasil yang diharapkan dalam periode waktu tertentu. Kemudian yang keempat, output, yaitu hasil nyata dari kegiatan yang dilakukan seperti dokumen, laporan atau produk lain yang relevan. Kemudian yang terakhir, nilai-nilai dasar, prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, kompetensi, kerjasama, inovasi yang harus diterapkan dalam pencapaian hasil kinerja. Nah, ini rencana kerja. Isu yang diangkat karena dalam raport pendidikan SMA 2 Tegal itu kurangnya kemampuan literasi dan numerasi siswa di SMA 2 Tegal yang paling rendah, maka kami mengangkat isu ini. Identifikasi isu yaitu kurangnya minat baca siswa SMA 2 Tegal, kurangnya kemampuan siswa dalam memahami soal cerita atau literasi numerasi di SMA 2 Tegal, dan kurangnya pembelajaran yang menarik sehingga siswa malas literasi. Kemudian sehingga kami mengangkat judul yang diangkat yaitu peningkatan kemampuan siswa dalam literasi dan numerasi di SMA 2 Tegal melalui pembelajaran PAI. Dampak jika isu tersebut tidak terselesaikan, jika raport ini tetap rendah atau tidak meningkat, maka prestasi belajar anak akan menurun. Jika kemampuan membacanya berkurang, siswa yang kemampuan bacanya kurang akan menunjukkan kesulitan dalam mengerjakan memahami soal-soal atau tugas-tugas dari sekolah. Tujuan peningkatan literasi numerasi yaitu supaya siswa menjadi cerdas, membuat siswa lebih rajin, melatih siswa menjadi terampil membaca dan suka membaca, kemudian menanamkan sikap jujur dan disiplin, serta yang terakhir mempertajam kemampuan membaca secara intensif. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan literasi numerasi di SMA Tegal yaitu yang pertama melalui pembelajaran, dikasih pembelajaran literasi numerasi. Kemudian yang kedua melalui pembiasaan setiap hari dilakukan. Kemudian yang ketiga melalui latihan soal yang berbasis literasi numerasi. Yang keempat melalui berbagai praktik baik dalam komunitas belajar. Dan yang terakhir diskusi dengan rekan sejawat terkait literasi dan numerasi.
Nah ini RHK yang kami buat, unit kerja SMA 23, jabatan guru mapel KI, masa kontrak 5 tahun, dan rencana hasil kerja sesuai dengan rapor pendidikan yang rendah di SMA kami, yaitu terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru berbasis literasi dan numerasi. Hanya satu ya RHK. Kemudian rencana hasil kerja, tersusunnya perangkat pembelajaran yang menerapkan metode pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Kuantitasnya yaitu 1 dokumen 5 modul. Indikatornya jumlah perangkat pembelajaran yaitu 1 dokumen. Kualitasnya presentasi kesesuaian perangkat pembelajaran 100% targetnya. Waktunya ketetapan waktu penyelesaian perangkat pembelajaran yaitu 1 tahun. Kemudian kegiatan atau tahapannya, yaitu yang pertama mengenal isi dari CP, kemudian menganalisis minggu efektif, dan yang terakhir menyusun perangkat pembelajaran. Outputnya yaitu dokumen perangkat pembelajaran yang berbasis literasi dan numerasi. Penerapan nilai-nilai berakhlak, yaitu saya membuat modul pembelajaran yang menerapkan literasi dan numerasi. Modulnya DCCP literasi dan numerasi, yaitu di dalam modul ada link video yang di dalamnya siswa bisa melakukan literasi numerasi digital. Jadi literasi itu lewat video juga bisa, bukan hanya literasi lewat buku bacaan. Saya buka link video, kemudian siswa mencatat di situ. Apakah yang terdapat dalam video tersebut dicatat, apa saja yang terisi di dalam video tersebut, dan apa hikmah dari video tersebut. Kemudian saya kerjasama dengan rekan sejawat untuk memastikan CP yang sesuai dengan yang berlaku. Komponen berakhlaknya yaitu kolaboratif, dan merancang perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, yaitu berorientasi pada pelayanan supaya siswa senang. Kebanyakan gaya belajar siswa itu sukanya video, jadi saya buat video literasi numerasi. Atau terkadang saya juga bermain peran, siswa memerankan apa yang ada video tersebut. Di dalam mapel PAI ada terkait bahaya tawuran, perkelahian antar siswa, dan miras minuman keras serta narkoba. Siswa membuat video drama. Ada siswa yang menjadi berperan sebagai tukang mabok dan lain sebagainya. Itu jadi supaya siswa terlibat di dalam pembelajaran, bukan hanya guru ceramah, siswa tidur, siswa cuma melongo. Jadi selama pembelajaran diharapkan siswa ikut terlibat pendidikan atau pembelajaran berpihak pada siswa. Kemudian yang kedua, terlaksananya kegiatan pembelajaran yang menerapkan metode pembelajaran literasi numerasi. Jumlah dokumen tatap muka pembelajaran yaitu 3 dokumen, presentasi jumlah pertemuan 100%, ketetapan waktu pelaksanaan kegiatan 1 tahun. Kegiatannya yaitu menyiapkan media pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis literasi numerasi, mengisi jurnal guru. Outputnya yaitu dokumen PowerPoint, jurnal guru, dan daftar kehadiran siswa. Nilai-nilai berakhlaknya yaitu yang pertama, saya menyiapkan pembelajaran yang menarik agar siswa senang dalam mengikuti pembelajaran. Nilai berakhlaknya yaitu berorientasi pada pelayanan. Kemudian yang kedua, saya mengecek kehadiran siswa dan mengisi jurnal pembelajaran dengan penuh tanggung jawab. Nilai berakhlaknya itu akuntabel. Kemudian saya menerima umpan balik dari siswa dan rekan sejawat sebagai bahan refleksi ke depan. Ini biasanya saya melakukan pembiasaan setiap hari. Sebelum mulai pembelajaran ada kegiatan pembiasaan selama 5 menit atau 10 menit.
siswa disuruh literasi dulu, membaca materi 5 menit, kemudian setelah itu saya baru menyampaikan materi. Jadi mereka tidak kosong, mereka sudah ada bayangan di dalam kepalanya. Kemudian biasanya saya setelah di awal pelajaran, setelah siswa melakukan pembiasaan literasi 5 menit, saya melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik untuk tujuannya mendiagnosa siswa tersebut sejauh mana kemampuan siswa tentang materi yang akan dipelajari. Siswa yang nilainya tinggi berarti ketahuan nanti di awal jam pelajaran dia betul-betul literasi. Tapi yang nilainya rendah ketahuan waktu awal pembelajaran dia tidak melakukan literasi. Yang lain baca buku, dia hanya lamun atau nonton main HP, nonton TikTok dan lain sebagainya. Kemudian umpan balik tadi sudah ya. Setelah pembelajaran berakhir, saya minta umpan balik atau refleksi dari siswa. Kemudian yang ketiga, terlaksananya proses penilaian dan pelaporan hasil kegiatan pembelajaran siswa. Kuantitas jumlah dokumen laporan penilaian pembelajaran yaitu 4 dokumen. Kemudian presentasi capaian hasil penilaian pembelajaran 100%. Ketetapan waktu penyesuaian laporan 1 tahun. Kemudian langkah-langkah atau kegiatan tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan dokumen soal yang berbasis literasi dan numerasi. Bukan soal-soal yang pendek yang jelaskan begitu, tapi soal-soal yang berbasis literasi numerasi. Dalam pembelajaran agama itu banyak sekali soal-soal literasi dan numerasi. Siswa menghitung, ada menghitung zakat, ada menghitung waris dan lain sebagainya. Biasanya siswa itu kesulitan dalam mengerjakan soal-soal literasi numerasi itu. Contoh soal tentang zakat. Pak Fajar adalah seorang ASN, gajinya 5 juta dalam sebulan, dan setiap pertengahan bulan mendapatkan TPP 2 juta, dan setiap 3 bulan sekali mendapatkan TPG sertifikasi sebanyak 15 juta misalnya. Lalu bagaimana Pak Fajar ini mengeluarkan zakatnya setiap tahun? Itu contoh dari soal literasi numerasi. Mereka berhitung, padahal jawabannya sederhana, tinggal dijumlah terus dipotong 2,5%. Tapi kadang siswa males ngitung karena kurangnya literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua, pelaksanaan ulangan harian STS dan SAS. Ini tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga yaitu membuat analisis penilaian akhir. Output kegiatannya yaitu dokumen pelaporan hasil belajar. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya yang pertama yaitu saya membuat soal berbasis literasi numerasi sesuai dengan materi yang materi dengan penuh tanggung jawab atau akuntabel. Kemudian yang kedua, saya memberikan penilaian dengan objektif kepada siswa. Penilaian akhlaknya yaitu loyal. Dan yang ketiga, saya bekerja sama dengan rekan sejawat dalam meninjau hasil analisisnya dan rencana perbaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nilai akhlaknya yaitu kolaboratif. Kemudian RHK yang ketiga, RHK yang keempat sekarang, yaitu terlaksananya kegiatan sebagai partisipan praktik baik pembelajaran yang menerapkan metode pembelajaran literasi numerasi pada Kobel. Kuantitasnya itu jumlah kegiatan Kobel, targetnya 4 sertifikat. Kualitasnya presentasi pencapaian partisipan praktik baik pada Kobel 100%. Waktunya yaitu ketetapan waktu pelaksanaan kegiatan Kobel 1 tahun. Tahapan-tahapannya yang pertama, menyusun jadwal kegiatan Kobel, mempersiapkan praktik baik pembelajaran yang berbasis literasi dan numerasi.
Yang ketiga yaitu pelaksanaan praktek baik pada Qobel. Outputnya yaitu sertifikat partisipan praktek baik komunitas belajar. Nilai-nilai berakhlaknya yang pertama, saya menyusun jadwal kegiatan praktek baik yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan semua peserta sehingga dapat diikuti dengan efektif, berorientasi pada pelayanan. Kemudian yang kelima, saya bekerja sama dengan tim pengajar atau Qobel untuk saling berbagi praktek baik. Selain kita mengikuti praktek baik juga harus ditularkan dengan kepada yang lain. Jadi kita jangan bosan-bosan belajar. Kalau siap jadi guru maka berarti siap belajar seumur hidup. Kalau guru malas belajar maka guru tidak layak mengajar. Kemudian yang ketiga, saya menyiapkan materi dan mengasah keterampilan untuk berbagi praktek baik dengan penuh tanggung jawab atau akuntabel. Kemudian yang kelima, yang terakhir, terlaksananya peran sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran, persiapan pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Aspek kuantitasnya yaitu jumlah laporan observasi praktek baik, targetnya 1 laporan. Kualitasnya tingkat kesesuaian laporan observasi 100%. Kemudian waktunya, ketetapan waktu penyusunan laporan 1 tahun. Kegiatan dan tahapannya yaitu melakukan penilaian observasi praktek baik pembelajaran rekan sejawat. Kemudian yang kedua, menyusun laporan observasi praktek pembelajaran rekan sejawat. Kemudian yang ketiga, melakukan komunikasi hasil observasi praktek pembelajaran rekan sejawat. Jadi diskusi dengan rekan sejawat supaya kita tukar pikir, tukar pengalaman, mana yang harus ditingkatkan dan mana yang harus dikurangi, gitu. Karena materi walaupun sama dengan rekan-rekan MGMP, tapi penyampaiannya berbeda-beda, maka kita harus satu persepsi. Untuk itu kita harus berdiskusi dengan rekan sejawat. Siswa jangan dijejeli materi-materi terus tanpa dengan penjabaran yang mendalam. Materi yang ringan-ringan saja, yang sedikit saja, akan tetapi pembelajarannya lebih diperdalam lagi, seperti itu. Manfaat dari diskusi dengan rekan sejawat. Kemudian output kegiatannya yaitu laporan observasi praktek baik, penerapan nilai-nilai berakhlaknya. Yang pertama, saya melakukan penilaian observasi praktek pembelajaran rekan sejawat dengan teliti, objektif, dan berdasarkan fakta yang diamati atau akuntabel. Kemudian yang kedua, saya menghargai saran dan masukan yang diberikan teman sejawat. Nilai berakhlaknya yaitu harmonis. Kemudian yang ketiga, saya menyusun laporan sesuai dengan pedoman institusi serta menunjukkan dedikasi dalam memberikan penilaian yang jujur, mendukung perbaikan mutu pendidikan. Nilai akhlaknya yaitu loyal. Next. Oh iya sudah. Sekian, terima kasih. Ini ada pantun Bapak Ibu. Menggoreng ikan dicampur bakmi. Cakep kok sing kompak. Menggoreng ikan dicampur bakmi. Digoreng jangan sampai hangus. Cukup sekian presentasi kami. Semoga silaturahmi jalan terus. Sekian dari saya. Kritik dan sarannya kami terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma diulang.